Shalom, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita sungguh bersukacita sebab Tuhan Yesus telah menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Hari Minggu terakhir di tahun 2020. Sebelum kita memulai ibadah, teman-teman saya undang untuk bersaat teduh. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita mulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 78. Aku bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Natal adik-adik Persekutuan Teruna yang terkasih. Kita bertemu kembali di dalam ibadah YMPT kita pada Minggu pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, mari adik-adik kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu di dalam istirahat kami tadi malam, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan suatu sukacita ya Tuhan, untuk kami boleh bersehati, berkumpul bersama di dalam ibadah IMPT kami, walaupun masih dalam situasi COVID dan kami masih harus beribadah secara daring di rumah kami masing-masing. Bapa, berkati kami pribadi lepas pribadi, ajar kami Bapa untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Bapa kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kakak undang kita boleh bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan kita pada Minggu pagi hari ini terambil dari kitab Matius 2. Matius 2 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita akan baca secara bersama-sama. Kakak akan membacakan terang judulnya, Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Adik-adik, kakak persilakan kita untuk duduk kembali. Kakak percaya adik-adik, kita semua bersama dengan keluarga saat ini boleh merasakan suatu sukacita, kita boleh merayakan, kita boleh menikmati kehadiran bayi Yesus, kehadiran Sang Mesias itu boleh hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Perasaan sukacita itu adik-adik berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Raja Herodes pada saat itu. Kehadiran Yesus yang dinubuatkan akan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel yang akan mewujudkan kebenaran itu dianggap sebagai ancaman yang serius bagi Raja Herodes. Apalagi adik-adik ketika Raja Herodes mendengar dari para Majus bahwa bayi Yesus ini sudah lahir, dia semakin ketakutan adik-adik, dia terkejut dan kemudian dia merencanakan bagaimana Raja Herodes ini akan membunuh bayi Yesus tersebut. Kalau kita boleh melihat di dalam Matius 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12, kita bisa melihat adik-adik bagaimana Raja Herodes ini mengumpulkan para imam kepala, ahli-ahli Taurat untuk bertanya di mana bayi Yesus ini dilahirkan. Ketika dia mengetahui bahwa bayi Yesus ini lahir di Bethlehem di tanah Yudea, walaupun dia nggak tahu adik-adik itu di jalan mana, di gang mana posisinya, dia langsung punya pikiran licik. Dia panggil orang-orang Majus, menyuruh mereka untuk melidiki ke Bethlehem, dan ketika orang-orang Majus ini sudah menemukannya, tolong informasikan kepada dia karena dia juga mau datang untuk sujud menyembah kepada bayi Yesus ini. Walaupun adik-adik kita sama-sama tahu kalau Raja Herodes berniat untuk membunuh bayi Yesus. Ternyata adik-adik ketika orang Majus ini menemukan bayi Yesus ini, mereka diperingatkan Tuhan lewat mimpi untuk jangan kembali ke Herodes. Mereka akhirnya pulang ke negerinya lewat jalan yang lain. Ketika Raja Herodes ini tahu kalau mereka itu ditipu oleh para Majus, dia menjadi marah besar adik-adik. Dia merasa bahwa diperlakukan tidak layak sebagai seorang raja. Dia semakin kesulitan untuk menemukan dan membunuh bayi Yesus. Akhirnya dia berencana yang lebih ekstrim adik-adik. Dia daripada dia nggak bisa membunuh satu bayi Yesus ini, mendingan dia bunuh saja semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah di kota Bethlehem. Kejahatan dan kelicikan Raja Herodes ini adik-adik menjadi dasar Tuhan untuk menuntun Yusuf melalui mimpi untuk menyingkir ke Mesir. Sehingga melalui mimpi pada malam hari itu juga Yusuf membawa Maria serta bayi Yesus untuk menyingkir ke Mesir sampai dengan Raja Herodes ini meninggal, supaya genaplah apa yang dinubuatkan dari Mesir, kupanggil anakku. Dari 2 kisah tadi adik-adik kita bisa melihat bahwa Allah bertindak melalui malaikatnya kepada tadi para Majus, kemudian kepada Yusuf, agar rencana Herodes ini gagal, tetapi rencana Tuhan boleh terwujud. Dalam pembacaan kita pada saat ini adik-adik, kita bisa mengetahui 2 hal. Yang pertama adalah Raja Herodes itu sudah meninggal. Yang kedua, Yusuf beserta keluarganya, Maria dan bayi Yesus ini sudah berada di Mesir. Ketika Raja Herodes ini meninggal adik-adik, wilayah kekuasaannya itu dibagi kepada anak-anak lelakinya. Tanah Yudea itu diberikan kepada anaknya Arkelaus, tanah Galilea diberikan kepada Antipas, dan tanah di seberang sungai Yordan untuk Filipus. Melalui mimpi, malaikat Tuhan datang kembali menemui Yusuf, menyuruh untuk Yusuf membawa serta Maria serta bayi Yesus ini untuk kembali ke Israel sebab Raja Herodes sudah meninggal.
Lalu Yusuf pun adik-adik dia langsung melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan melalui mimpinya. Namun ketika ia mendengar bahwa Arkelaus yang menjadi raja Yudea, Arkelaus ini adik-adik dia adalah raja yang sungguh kejam, dia adalah raja yang sangat licik, dia akan membunuh semua orang yang berani melawannya. Dia menjadi takut adik-adik. Allah tidak tinggal diam, Allah memberikan petunjuk lain dalam mimpi yang lebih rinci agar Yusuf pergi ke daerah Galilea. Dan setiba di sana, Yusuf beserta Maria dan Yesus tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi adik-adik supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Adik-adik yang terkasih, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan kita simpulkan dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita sebagai manusia adik-adik, kakak, kita semuanya, kita pasti punya rencana dalam hidup kita. Mau punya rencana A, punya rencana B, mau punya rencana C, mau itu rencana baik, mau itu rencana yang jahat adik-adik. Tapi yang terbaik adik-adik adalah ketika kita meletakkan rencana kita kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Karena rencana Tuhan itu ada adik-adik adalah rencana yang terbaik untuk hidup kita. Jika Tuhan sudah berencana adik-adik, maka tidak ada satupun yang dapat menggagalkan ataupun membelokkannya. Kita bisa lihat dari kisah ketika Yusuf ingin menceraikan Maria, itu dibatalkan oleh Tuhan. Dari kisah ini kita bisa lihat bagaimana kelicikan dari Raja Herodes itu dibongkar oleh Tuhan. Kemudian upaya pembunuhan terhadap bayi Yesus berkali-kali itu digagalkan oleh Allah. Yang kedua adik-adik, kita bisa melihat dari sosok Yusuf dan Maria. Dari ketaatan, dari ketekunan mereka dan ketabahan mereka bersedia untuk dipilih dan dipakai Tuhan untuk mewujud nyatakan rencana Allah dalam hidup mereka. Perjuangannya adik-adik ketika awal Maria mengandung bayi Yesus, mereka harus menempuh perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Gak mudah adik-adik ketika mereka harus mencari tempat untuk melahirkan. Kemudian ketika Raja Herodes ingin membunuh bayi Yesus, mereka harus menyingkir berkali-kali adik-adik. Yang pertama mereka harus menyingkir ke Mesir. Mereka harus bersembunyi dan jaraknya itu sangat jauh adik-adik, bukan jarak yang dekat. Dan akhirnya Yusuf pun dan keluarga harus kembali lagi ke Israel di kota Nazaret. Hasil ketaatan dan ketabahan dari sosok Yusuf dan Maria ini sehingga menghasilkan bahwa bayi Yesus ini boleh selamat. Tuhan boleh menuntun mereka untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Dan mereka pun bisa melihat karya Allah yang luar biasa dalam hidup mereka. Yang ketiga adik-adik, kita bisa belajar dari sosok Raja Herodes. Jangan hidup dalam ambisi dan kekuasaan seperti Raja Herodes. Karena apa adik-adik? Karena hidup dalam ambisi dan kekuasaan itu dapat menghancurkan hidup kita sendiri, bahkan hidup orang lain. Yang keempat, kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak pernah lupa untuk menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah lupa kepada orang yang berjalan dalam tuntunannya, dan Tuhan tidak pernah lupa untuk menuntun umatnya ke jalan yang benar. Adik-adik yang terkasih, rencana keselamatan Allah itu sudah sempurna di dalam wujud Yesus Kristus. Kini keselamatan itu hendaknya tidak hanya kita nikmati bagi orang percaya saja, termasuk kita para teruna gereja. Selanjutnya adalah bagaimana kita para teruna-teruna gereja dapat menjadi sarana keselamatan Allah yang tepat di masa sekarang ini. Menjadi sarana keselamatan itu gak harus yang besar-besar adik-adik. Kita bisa mulai dari lingkungan terkecil kita, dari lingkungan sekarang kita berada,
lingkungan keluarga kita masing-masing. Ketika tadi kita boleh belajar melihat Yusuf dan Maria boleh dipakai Tuhan secara luar biasa, mereka boleh menjadi keluarga teladan pada saat ini. Kita juga anak-anak teruna yang dihadirkan dalam kehidupan papa mama kita, dalam kehidupan keluarga kita. Kita bisa belajar untuk mendoakan papa mama kita, adik-adik. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, jangan pernah jenuh untuk berdoa bagi orang tua kita agar mereka tetap boleh diberikan kekuatan, mereka tetap diberikan kesehatan, mereka boleh menjadi teladan bagi kita, dan kita pun boleh tetap teguh dan mereka untuk mengatur kehidupan keluarga dan setia di dalam ajaran Allah. Adik-adik teruna yang terkasih, sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan menutup tahun 2020. Ada banyak rencana-rencana yang boleh diwujudkan, ada juga banyak rencana-rencana yang tidak bisa terwujud. Tapi belajarlah adik-adik kita untuk mengucap syukur untuk penyertaan dan tuntunan Tuhan serta rencananya yang terbaik yang boleh terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun 2020 ini. Marilah adik-adik kita pun mengimani bahwa Tuhan yang sama yang tetap akan menjaga, menuntun kita di dalam kita akan menjalani tahun 2021 ke depan. Tetaplah hidup dalam ketaatan adik-adik, bertekunlah dalam menjalankan kehendak-Nya, tabahlah dalam menjalaninya, sebab Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan akan menunjukkan jalannya, dan adik-adik jadilah sarana keselamatan dimanapun kita ditempatkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 131, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami yang nyaman tadi malam, dan kami boleh bangun pagi ini agar untuk kami melakukan ibadah dan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Walaupun pandemi COVID-19 menghadang, tapi Tuhan tetap menyertai, dan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan itu bisa kami rasakan begitu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau bersyukur untuk ibadah teruna yang boleh berlangsung selama masa pandemi ini. Walaupun kami ibadah secara online, tapi Tuhan tetap menyertai, tetap memberikan kami semangat dan sukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur untuk pembelajaran dari sekolah yang kami juga lakukan dengan daring. Walaupun kami tidak bisa bertemu dengan guru-guru dan teman-teman kami, tapi kami tetap bersemangat dalam belajar. Tuhan, kami mau bersyukur untuk hasil raport yang telah kami terima. Apapun hasilnya, kami percaya semuanya itu dari Tuhan yang menyertai dan memberikan kami semangat dalam belajar. Tuhan, kami mau bersyukur untuk keluarga kami yang Tuhan jaga selama tahun 2020 ini. Kami mau bersyukur untuk orang tua yang Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan rezeki, dan Tuhan izinkan orang tua kami dapat memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah dan melakukan pembelajaran sekolah secara daring dengan nyaman. Tuhan, kami mau berdoa untuk kami semua di persekutuan teruna ini. Tuhan berkati kami agar kami bisa dapat terus bertumbuh di dalam persekutuan kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kakak-kakak layan yang Tuhan kasih kepada kami. Terima kasih untuk kakak-kakak yang boleh dengan sukacita, boleh dengan semangat, dan boleh dengan kreatif bisa melayani dan memenuhi kebutuhan rohani kami. Kami bersyukur untuk kakak-kakak kami, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk masa sekolah kami di tahun depan. Kami belum tahu Tuhan, kami akan belajar secara online atau offline, tapi kami percaya Tuhan yang menyertai kami melalui media apapun yang kami pelajari. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami juga nggak tahu kapan kami akan mulai gereja dengan normal, tapi kami percaya Tuhan yang tetap ada dalam proses dan menyertai semuanya. Kami berdoa untuk pendeta, kami berdoa untuk majelis, diakan, dan penatua, dan semuanya. Tuhan, kami percaya kami bisa melewati ini dengan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami masih bergumul dengan COVID ini, tapi kami percaya Tuhan yang akan menyertai kami semua, dan Tuhan bisa mengajari kami lebih lagi untuk kami bisa bertoleransi dengan sesama kami, agar kami bisa hidup di bangsa dan negara kami ini dengan nyaman dan damai. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah yang mulai membagikan vaksin. Kami berterima kasih sekali Tuhan untuk vaksin yang boleh sampai di tanah air kami ini. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan berikan mereka kepintaran, orang Tuhan yang berikan mereka kecerdasan untuk menciptakan vaksin ini, agar kami bisa menggunakannya sehingga kami bisa tercegah dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, berkati pembagian vaksin ini agar berjalan dengan aman dan teratur tanpa kecurangan sedikit pun. Banyak sekali Tuhan yang masih ingin kami sampaikan dalam doa kami ini, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdiri, mari kita menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 127, Mengikuti Yesus Keputusanku.
Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Marilah adik-adik, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini di dalam doa dan berkat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah YMPT kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, hanya kami masuk dalam telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari pas hari. Biarlah hidup kami sebagai anak-anak turun-Mu boleh semakin menyukakan Tuhan dan berkenan kepada-Mu. Kiranya damai, sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Tetap jaga kesehatan, selamat menikmati sisa hari di tahun 2020 dan sampai jumpa di YMPT 2021. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.